Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisah Centini Hasanuddin dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 289235080. Izinkan saya untuk mempresentasikan salah satu tugas UTS dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumaning Tias dengan judul Logistik dan Pemasaran yang bertujuan untuk instruksional khusus. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama, materi presentasi ini yang akan kita bahas yaitu ada logistik dan pemasaran. Kemudian yang kedua, keterkaitan antara logistik dengan pemasaran. Yang ketiga, komunikasi dalam pemasaran. Dan yang keempat, pengaruh logistik dalam strategi pertumbuhan korporat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah logistik dan pemasaran. Logistik dan pemasaran, aktivitas logistik meliputi penentuan lokasi, transportasi, persediaan, komunikasi, dan juga penanganan serta penyimpanan material. Semua aktivitas tersebut diperlukan sering dengan adanya kegiatan yang bersifat komersil. Perusahaan manufaktur akan berjalan dengan baik jika terdapat dukungan dari pemasok dalam pengadaan bahan baku dan bahan lainnya sehingga kegiatan konversi pada bagian fabrikasi berjalan sesuai rencana. Pemasaran berfungsi untuk bertanggung jawab memonitor permintaan pelanggan sekarang dan yang akan datang dan memproyeksikan kebutuhan produk di masa yang akan datang. Sedangkan manajemen material membantu untuk mengembangkan customer service yang lebih baik. Hubungan yang baik antara logistik dan pemasaran akan berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan utilisasi sumber daya vital, yaitu seperti dana, tenaga kerja, material, dan juga fasilitas. Sumber informasi utama pemasaran untuk manajemen material adalah data peramalan penjualan. Mungkin buat teman-teman marketing, buat yang sudah pernah dengar, adanya di dunia marketing peramalan itu adalah forecast. Intinya peramalan permintaan konsumen atau customer yang dibutuhkan oleh suatu produksi. Jadi sudah tertakar. Nah, dan juga data ini diapakan untuk mengembangkan rencana kebutuhan material dan sebagai faktor penting dalam mengendalikan sumber daya perusahaan. Selain itu, fungsi pemasaran meliputi yang pertama, ada memelihara hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam penelitian pasar. Pemasaran bertanggung jawab menetapkan prioritas pengiriman kepada pelanggan. Dalam banyak kasus, perubahan prioritas terjadi akibat bertambahnya waktu setup atau keterlambatan pengiriman. Sebagai contoh, bagian pemasaran mengatakan bahwa perakitan produk A diberhentikan dulu dan akan digantikan dengan perakitan produk B. Maka ongkos menjadi lebih tinggi. Karena ongkos yang pertama setup ini adalah meningkat karena ini perakitan berubah untuk membuat produk jadi B. Sedangkan jadi ongkos setup ini per unit menjadi lebih tinggi. Selanjutnya jika produk B selesai, maka akan dilanjutkan kembali untuk perakitan produk A dan lini perakitannya sudah berubah sehingga memerlukan setup ulang. Dengan keadaan demikian, maka perusahaan akan mengalami loss capacity berakibat fasilitas serta pekerja menjadi penganggur, pengantaran pemasaran menjadi terlambat, dan risiko ketidakpuasan pelanggan menjadi meningkat. Nah, untuk mengatasinya, pihak manajemen material harus mengedukasi dan mengevaluasi juga menginformasikan kepada kelompok tertentu mengenai beberapa ongkos, loss capacity, keterlambatan pemesanan, dan juga akibat adanya perubahan jadwal yang mendadak. Nah, ini sangat merugikan kedua belah pihak yang dimana adanya dari mulai customer ini trust kepada suatu company ya. Nah, tapi company ini tidak memberikan service yang terlalu bagus gitu karena adanya keterlambatan produksi tersebut sehingga meninggalkan menjadikan loss capacity. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah nomor dua, yaitu keterkaitan antara logistik dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu fungsi utama dari perusahaan. Selain rancang bangun dan rekayasa, produksi keuangan, kepegawaian, dan lain yang sebagainya. Pemasaran memegang fungsi penting karena merupakan upaya untuk mendekatkan produk atau jasa yang dihasilkan agar bisa dinikmati oleh seluruh para pelanggan dan juga sehingga terjadinya
customer membutuhkan untuk repeat kembali produk tersebut. Kegiatan pemasaran tidak akan lepas dari unsur pembauran perusahaan, seperti marketing mix, yaitu unsur yang satu dengan yang lainnya harus saling terkait dan terintegrasi secara utuh, sehingga apabila ada salah satu ketimpangan, proses kegiatan pemasaran akan mengalami hambatan. Ada 4 unsur pembauran yang dimaksud, yaitu yang pertama, produk, barang atau jasa hasil rancang bangun dan rekayasa perusahaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan agar dapat diterima oleh para pelanggan, maka produk tersebut harus memenuhi mutu yang diisyaratkan. Yang kedua, price. Price ini mempengaruhi sekali dalam dunia perkembangan marketing. Karena untuk harga sendiri ini kita harus membutuhkan harga yang bersaing dengan beberapa kompetitor yang lainnya. Harga yang ditetapkan perusahaan yang dibentuk dari komposisi berbagai pengeluaran, baik langsung maupun tidak langsung yang diakumulasi sehingga menjadi ongkos total. Ada juga laba yang diharapkan di dalamnya sehingga terjalin memutar uang kembali, membeli bahan baku, kemudian memproduksi dan juga dibeli oleh customer. Seperti itu. Yang ketiga adalah promotion. Promotion ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. Upaya perusahaan untuk mengenalkan barang atau jasa yang dihasilkan, serta untuk mempertahankan posisi pasar perusahaan tersebut. Dengan adanya promosi, diharapkan memperoleh tingkat apresiasi yang tinggi dari para pelanggan, sehingga bisa meraih pangsa pasar yang tinggi. Promosi ini bisa dilakukan jika sekarang ini banyak sekali faktor penunjang, mulai dari internet, jadi bukan hanya baliho atau yang pinggir jalan sekarang itu atau door to door yang mungkin dilakukan di saat zaman dahulu, tapi untuk saat ini sungguh sangat berkembang dan juga sangat dimudahkan, fleksibel dengan adanya teknologi canggih seperti AI juga itu sangat membantu dalam proses penunjang promosi. Nah, yang terakhir adalah yang D, ada plus. Kegiatan yang berupaya untuk dapat menempatkan barang atau jasa sampai pada komunitas pelanggan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat guna, tepat mutu, dan juga mampu memperoleh dengan cara yang mudah. Bauran kegiatan logistik dibentuk oleh 2 aktivitas, yaitu aktivitas kunci dan aktivitas pendukung. Aktivitas kunci meliputi yang pertama, standarisasi pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang harus dilayani dengan baik. Untuk itu, perusahaan harus mampu memenuhi standar pelayanan minimum, terutama yang menyangkut triple constraint, yaitu QCD, Quality, Cost, dan Delivery. Quality, Cost, dan Delivery. Yaitu yang pertama kualitas, yang kedua cost, harga, dan yang terakhir adalah delivery pengiriman. Yang kedua, ada transportasi adalah faktor yang mendukung terhadap aktivitas pergerakan barang dari pemasok ke pihak perusahaan inbound. Yang ketiga, persediaan aktivitas kunci yang bertugas untuk melayani aktivitas-aktivitas operasional perusahaan, terutama dalam menentukan ukuran pemesanan ekonomis, yaitu berapa jumlah barang atau bahan baku yang harus dipesan, atau kapan kegiatan pemesanan itu harus dilakukan. Dan yang keempat adalah pemrosesan pesanan. Pemesanan harus dilakukan secepat mungkin. Pesanan dipenuhi dari persediaan barang yang ada di gudang dan dari tempat produksi langsung. Apabila barang yang sudah dipesan sudah tersedia, selanjutnya dilakukan pengiriman kepada pemesanan. Ini yang sering terjadi. Salah satu contoh pengalaman pekerjaan yang ada di mana customer ini sudah dibuatkan adanya pemesanan, order PO, tapi ketika si company ini tidak memenuhi dari kualitas atau kuantitas dari estimasi yang tidak bisa ditentukan, sehingga terjadinya timbul kekecewaan customer yang mengakibatkan customer tidak ingin order lagi atau tidak adanya terjadi repeat order. Seperti itu. Sedangkan aktivitas mendukung meliputi pergudangan, penanganan material, pembelian, pemeliharaan informasi, dan kemasan pelindung. Semua aktivitas mendukung sangat diperlukan karena keadaan pelayanan, transportasi, persediaan, dan pemrosesan pesanan sangat memerlukan sarana dan prasarana yang memadai.
Penjelasan tentang aktivitas kunci dan aktivitas pendukung logistik adalah sebagai berikut. Apabila bagian persediaan melakukan pemesanan bahan baku kepada pihak pemasok memerlukan dukungan gudang, apabila ada pemesanan masuk, maka petugas yang akan meninjau jumlah barang di gudang. Apabila bagian persediaan menetapkan jumlah dan waktu adalah bagian pembelian, purchasing. Maka agar barang yang dipesan pelanggan terjaga mutunya, maka diperlakukan kemasan pelindung agar bahan terhindar dari kerusakan dan sebagai pembeda antar produk pesaing. Sistem informasi yang mumpuni diperlakukan agar proses pengambilan keputusan logistik bisa dilakukan secara cepat dan juga akurat. Yang ketiga, selanjutnya yang akan kita bahas adalah komunikasi dalam pemasaran. Setiap membicarakan informasi pasti terkait dengan komunikasi. Komunikasi yang baik diperlukan dalam memasarkan suatu produk. Ada 5 arus komunikasi. Yang pertama yang harus kalian ketahui ini adalah arus komunikasi ke bawah, downward communication, yaitu komunikasi yang mengalir dari seorang dari tingkat atas kepada penerima komunikasi ke tingkat yang lebih rendah. Contoh bentuk komunikasinya adalah instruksi kerja, memo, memo resmi, buku, buku pedoman, surat tugas, dan juga yang lain-lain. Yang kedua, ada arus komunikasi ke atas, upward communication, yaitu arus komunikasi dari seorang tingkat bawah kepada penerima informasi di tingkat atasnya dalam suatu organisasi, seperti saran, prosedur, dan maupun keluhan. Itu termasuk salah satu upward communication. Nah, ini mungkin bisa dilakukan dengan cara komunikasi lebih baik kepada atasan atau cara penyampaiannya ini bisa langsung dengan adanya win-win solution yang diharapkan dari si bawahan ini ke atasan. Kemudian yang ketiga ada komunikasi horizontal. Horizontal communication yaitu komunikasi yang mengalir dari individu ke individu lain yang selevel tingkatannya. Contoh komunikasi antar kepala departemen pemasaran dengan departemen produksi. Yang keempat, ada komunikasi diagonal, crosswise communication, yaitu komunikasi menggunakan saluran lain apabila tidak berfungsinya atau tidak mempunyai suatu saluran komunikasi yang ada. Contoh, pengawas keuangan suatu perusahaan mengharuskan anak buah bagian keuangan untuk menyampaikan laporan khusus secara langsung kepada pengawas keuangan tersebut. Yang kelima, komunikasi melingkar. Circular communication, komunikasi yang mengalir di seluruh aliran komunikasi yang ada. Jalur komunikasi ini menggunakan semua jalur yang ada, semua komunikasi yang ada, contoh komunikasi seorang supervisor dengan semua yang ada di suatu perusahaan. Dalam berkomunikasi, kita juga akan menemui hambatan baik yang akan datang dari pihak pemberi informasi, pihak menerima informasi maupun lingkungan yang tidak atau kurang mendukung komunikasi yang bersangkutan. Ada beberapa teknik mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, informasi harus dibuat sejelas mungkin sehingga dimengerti oleh penerima yang mempunyai pandangan dan pengalaman yang berbeda. Yang kedua, mempergunakan bahasa baku dan biasa dipakai sehingga informasi bisa lebih diterima, dimengerti oleh penerima informasi. Yang ketiga adalah menghilangkan kegaduhan atau kebisingan yang ada. Yang D, buat suasana yang akrab dan bersahabat sebagai bagian dari tercapainya proses komunikasi. Mempergunakan kode-kode atau istilah-istilah yang sederhana dan mudah dimengerti. F, komunikasi yang baik berorientasi pada penerima informasi, bukan pada pemberi informasi. Hal ini disebut empati. Dan yang terakhir, untuk hal yang dianggap penting harus dijelaskan berulang-ulang dengan bentuk yang lain. Namun, apabila terlalu banyak ulangan akan dapat sangat membosankan. Yang keempat, ada pengaruh logistik dalam strategi pertumbuhan korporat. Culture dalam Kuncoro 2050 menyatakan bahwa strategi korporat adalah strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Sedangkan Colin de Montgomery 1998 mendefinisikan strategi korporat adalah suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi
kombinasi dari aktivitas multipasarnya. Arah strategi corporate terdiri dari strategi pertumbuhan, growth strategi adalah strategi perusahaan yang berorientasi terhadap upaya keras untuk mencapai pertumbuhan kinerjanya, antara lain tingkat penjualan, laba, pangsa pasar, market share, dan tujuan primer lainnya. Perusahaan berusaha menggerakkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai pertumbuhan ke depan. Yang kedua, strategi stabilitas, yaitu stability strategy. Perusahaan yang berorientasi pada bagaimana menjaga agar perusahaan tetap stabil dan terhindar dari penurunan kinerja. Yang tiga, strategi pembaharuan, renewal strategi, strategi perusahaan yang menitik beratkan pada bagaimana membalikkan kinerja yang cenderung menurun ke kondisi yang lebih baik. Nah, ketiga strategi di atas dipetakan pada kurva siklus hidup produk yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap pengenalan introduction, tahap di mana perusahaan baru mengenalkan produknya ke pasar yang merupakan tahap awal masuk pasar. Dua, tahap pertumbuhan, grow. Jika tahap pengenalan telah terlewati dan selanjutnya masuk ke tahap pertumbuhan, maka di tahap ini perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan, yaitu mengerahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Tiga, tahap kemapanan, mature. Pada tahap ini, perusahaan telah mencapai puncak kinerjanya dan strategi korporatnya adalah menerapkan strategi stabilitas agar kinerjanya terjaga. Empat, tahap penurunan, decline. Apabila perusahaan mengalami penurunan kinerja karena berbagai penyebab, maka perusahaan menerapkan strategi pembaharuan, yaitu strategi perusahaan yang berupaya untuk mengembalikan kinerja sebelumnya. Pada tahap kedua, perusahaan akan menerapkan strategi pertumbuhan yang terdiri dari beberapa alternatif strategi, yaitu strategi konsentrasi, dalam perusahaan di mana perusahaan memusatkan perhatiannya pada lini bisnis utamanya dan berupaya mencari agar sasaran pertumbuhan melalui peningkatan tingkat operasional, baik pemasaran maupun produksi dalam bisnis. Utamanya, strategi konsentrasi ini terdapat 4 alternatif, yaitu pengembangan pasar, dispesifikasi produk-produk, kemudian penetrasi pasar, dan juga pengembangan produk. Kuadran yang pertama, produk yang ada dipasarkan di pasar yang baru disebut sebagai strategi pengembangan pasar. Kuadran kedua, perusahaan mengembangkan produk baru dan dipasarkan di pasar yang baru, disebut strategi diversifikasi produk pasar. Kuadran ketiga, produk yang dimiliki perusahaan saat ini dipasarkan di pasar yang sekarang disebut strategi penetrasi, menerobos. Kuadran keempat, yaitu perusahaan mengembangkan produk baru dan dikembangkan di pasar lama, disebut strategi pengembangan produk. Kesimpulannya, ketika perusahaan disebut puncak kedewasaan, mature, artinya penjualan, yaitu laba, sudah mencapai titik puncak ditandai dengan pangsa pasar yang tinggi, atau bahkan sebagai market leader, maka pelayanan kepada pelanggan harus dipertahankan. Dengan cara menjaga kinerja logistik perusahaan, dengan cara menjaga triple constant, mutu produk harus dijaga, bahkan harus ditingkatkan. Harga bersaing bahkan diusahakan lebih rendah dari pesaing dan dibarengi dengan waktu yang kirim lebih cepat, sehingga terhindar dari penurunan permintaan customer. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan jadi pertimbangan untuk Ibu dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.